Hai teman-teman, selamat datang di Zero Habit Podcast, salah satu podcast yang menginisiasi kita untuk bergaya hidup lebih sehat. Nah, di episode pertama kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ko William, salah satu founder dari Brand Zero. Nah, pengen tahu ceritanya, kita langsung ngobrol langsung dengan Ko William. Oke, Ko William, selamat datang. Halo, thank you banget loh udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita. Iya, Oke, sama-sama. yang pertama kita tuh sempat dengar bahwa Ko William itu sempat punya berat badan sampai 100 kilo, kemudian kepaksa harus menurunkan berat badan sampai 75. Nah, boleh diceritain nggak itu awalnya kenapa, kemudian prosesnya tuh gimana? Jadi awalnya gini bro, waktu itu kan emang gue pola makan ya jelek lah. Udah gitu segala dimakan, apa segala macam. Ya pikir kan kita masih muda ya. Ya udahlah makan aja singkat ya. Ya udah waktu ingat lagi pandemi, lagi ngobrol sama temen gue tiba-tiba, tak itu bro, badan gue sebelah semutan. Tahu ini gimana? Temen gue ngomong, kenapa bro mulut lu? Kenapa ngomong lu nggak jelas? Perasaan gue Biasa aja gitu kan. Udah gitu akhirnya pas gue rasa-rasa lagi, kenapa baal ya, kayak mau cabut gigi gitu. Akhirnya gue berdiri, pas berdiri gue kaget, tangan gue kaku gitu. Tapi udah. itu tuh instan langsung sampai ke tangan gitu. Langsung, bro. Jadi nggak ada apa gimana, langsung sebelah aja. Tapi sampai kaki atau baru sampai tangan? Kaki. Oh, sampai kaki juga sama sebelah. Semutan di kaki. Ciri-cirinya tuh kesemutan ya ini. Udah gitu akhirnya temen gue, wah lu kayaknya stroke bro, kata temen gue. Kan kaget ya, untungnya lagi bareng temen. Antar lah sama dia ke rumah sakit waktu itu. Di rumah sakit itu datang ke sana, masuk IGD, suruh tes segala macam. Akhirnya ini udah gawat katanya, coba pakai pengencer darah dulu. Pengencer darah, kita masuk pengencer darah, nunggu dokter, langsung masuk ke mesin MRI. Tadi mesin MRI itu dicek dicek kan di mesin kan lama bro, 1 jam gitu ya. Akhirnya di situ untungnya mungkin belum waktunya kali ya, jadi mulai jalan. Kerasa gitu, semutan lagi di tangan kiri gua teh. Udah gitu masuk kamar. Waktu itu ingat dokter saraf lah datang ke kamar gua. Dia cuma ngomong gini pas waktu datang, wah lu kena miss call katanya. Maksudnya gimana dokter? Lu kena miss call tapi nggak keangkat katanya gitu. Oh gitu. Kan kaget banget gua kan, gila umur gua masih 35 loh. Kok udah kena kayak ginian gitu. Istilahnya ini stroke kata dia. Soalnya ada pembuluh darah yang menyumbat. Dan waktu itu untungnya gua penanganannya tepat. Jadi pas dia menutup, dia ngebuka lagi gitu. Ngebuka lagi. Jadi syukurlah gitu emang jadi waktunya pas gitu. Pas. Nah, itu tuh tadi yang menarik, di miss call sama Tuhan tapi nggak diangkat ya. Jadi masih ketolong. Nah, soalnya dokter banyak ngomong soal itu, katanya banyaknya nggak kerasa. Jadi serangannya itu emang seperti itu gitu. Jadi dadakan lah. Mungkin dadak. Ya, penanganannya tepat. Nah, terus setelah itu tuh padahal umur tuh masih 35 ya. 35. Jadi ya. kalau dulu istilahnya stroke itu hanya untuk orang-orang tua yang 50 tahun ke atas, ternyata sekarang umur 35 juga kalau memang pola hidup kitanya nggak sehat ya bisa kena juga ya. Iya. Gitu. Jadi memang nah, terus setelah divonis waktu itu kena stroke, kemudian dari dokternya sendiri dia ngasih penanggulangannya gimana tuh? Maksudnya cara supaya bisa sembuh tuh kiranya harus gimana sih? Ya pertamanya sih dia nggak ngomong bisa sembuh atau gimana ya. Cuman waktu itu kan kita dicek dulu penyebabnya apa. Ya pas dicek ada penyumbatan saluran. Waktu itu di pembuluh darah besar ke otak itu warnanya putih. Itu di pembuluh darah jantung 1 biji warnanya juga putih. Penyebabnya kemungkinan besar tepung katanya kata dokter. Jadi ya intinya kamu kalau emang benar pengen sembuh, kurangi makan tepung, konsumsi makan yang istilahnya karbohidrat tinggi.
ya kan ya seperti itu aja sih obrolannya. Dan di situ kan waktu itu COVID ya bro. Ya. Jadi intinya waktu masuk rumah sakit itu kita nggak bisa ya ngelamun aja gitu. Oh, karena kan nggak bisa ada yang kalau kita sakit tuh kan biasanya ada yang nungguin. Tapi kan kalau COVID semua akses dibatasi nih, jadi benar sendirian aja di. Iya sendiri aja gitu. Jadi keluarga juga cuma bisa video call gitu kan. Ya udah akhirnya ya di situ saatnya merenung lah. Apa sih yang gue lakuin buat diri gue waktu itu gitu kan. Jadi apa sih apa yang gue perbuat sampai umur segini bisa sakit itu gitu. Emang gue dulu ngerasa gue itu dari keluarga gue engkong yang kakek atau papa gitu kan mungkin ada riwayat jantung gitu ya. Tapi masa sih gue masih umur segini gitu ya udah makan obat tensi, obat segala macam, diabetes sama kawan-kawan gitu kan. Jadi si obat tuh jadi tadi selain pengencer darah tuh dikasihnya apa lagi tuh? Waktu itu emang kebetulan keluarga saya kan dari turun temurun udah katanya kena jantung, turunan jantung, tensinya tinggi apa segala macam. Jadi ya saya pikir waktu umur 20 saya udah makan konsumsi obat tensi. Ya dari waktu itu ingat saya masih 50 mg lah air besar ya. Nah, naik ke 25, umur 25 itu udah naik di 100 mg air besar. Udah gitu sebelum kena stroke itu baru naik gitu obat 200 mg. Wah. Itu tuh tiap hari harus makan obat. Udah ketergantungan obat aja sih memang. Tergantung ya. Jadi maksudnya buat menjaga agar tensinya stabil gitu. Okay. Soalnya kan tensi saya tinggi waktu itu. Rata-ratanya aja 100 sampai 140. Itu lagi normal. Kalau lagi beraktivitas gitu mungkin bisa lebih gitu. Jadi ya udah rutinitas lah itu. Gitu sama obat kolesterol, obat gula gitu. Jadi lengkap aja, paket lengkap semua, hipertensi, pengencer darah, gula. Stroke itu tambah pengencer darah, tambah segala macam lah yang untuk irama jantung dan kawan-kawan. Ya lumayan sih, banyak banget gitu. Nah, terus berarti pada saat itu yang dikurangin kan berarti yang diperbaiki saat itu adalah pola makannya dulu ya berarti ya, karena waktu fase awal itu dibantu sama olahraga dulu atau enggak? Enggak. Oh enggak, karena memang enggak boleh berarti ya ininya. Iya kan waktu itu emang riwayat stroke, jadi kita nggak boleh melakukan aktivitas yang terlalu berat untuk awal. Jadi yang pasti pertama itu ya kita harus turunin berat badan dulu. Karena apa? Karena biar jantungnya nggak terlalu berat kerjanya. Okay. Iya. Jadi kalau misalkan nih tipsnya, kalau misalkan anggap aja nih, wah saya anggap aja nggak 100 kilo tapi 80 kilo nih, misalkan 80 atau 70, pengen turun 5 kilo deh dengan cara dietnya ala William itu, dan kita mau coba keto, sebetulnya kita startnya harus dari mana dulu sih sebetulnya? Startnya sebenarnya gimana ya? Kalau menurut gue sih coba-coba itu susah ya. Mendingan langsung kalau kita emang udah suka mau apapun dietnya gitu, jadi lakukanlah. Kalau untuk keto sendiri ya istilahnya kalau udah komitmen ya komitmen gitu. Soalnya beratnya itu kalau masuk kembali lagi ke pola hidup awal, acak-acakan lagi bro. Yes. Banyak diet yang gagal tuh karena memang dia bukan terlalu tegas ya, jadi kayak tadi diet itu kan harus bahagia ya, kurang jadi enjoy, iya jadi kayak misalnya semuanya langsung stop semua, padahal semuanya juga bertahap ya ininya gitu. Jadi ya karena langsung ya udah pokoknya nggak makan nasi, langsung puasa, langsung apa, ujung-ujungnya paling cuma 3 hari udah gitu udah balik lagi. Itu tadi sepakat bahwa diet itu ngebangun habit ya, dan biasanya kalau memang habitnya udah kebangun, ketika makanan kita udah bersih, kita mau makan lagi yang kotor-kotor tuh sayang gitu ya. Sayang ya, apalagi kalau ngelihat lihat kaca gitu kan, badan udah kurus. Oh, udah bagus ya. Celana udah turun dari 34 ke 28 gitu kan. Terus itu ukuran baju beli ke mall gitu kan, biasanya ukurannya L, sekarang udah kids. Turunnya jauh ya dari L langsung lanjutnya ke kids. Ya kayak gitu kan, jadi kan kadang-kadang ya itulah, jadi gue mau balik lagi nih, ngapain gitu kan, udah enak ini gitu, apalagi makanan juga oke, diterima, ya udah komitmen aja gitu seumur hidupnya gitu. Nah,
tadi dari 100 kilo sampai ke 75 itu kan nggak olahraga, itu hanya mengandalkan ngebenerin pola hidup yang sehat dengan cara diet. Nah kemudian setelah 75 ke 65-nya itu akhirnya boleh olahraga atau gimana tuh awalnya? Boleh. Jadi gini, kan waktu itu kan keluar dari rumah sakit, bro. Udah gitu kan kita kan dikasih waktu untuk menurunkan berat badan ke 75. Ya kita pikir ya udah karena kita udah ketemu polanya, kita mau keto aja sama istri, akhirnya kita laksanakan. Otomatis bro, di bulan pertama aja udah turun 10 kilo karena mungkin ya badan kita kaget. Gitu biasanya dikasih apa jadi ini nggak ada gitu, mungkin dia berontak mungkin ya istilahnya sehari 2 hari ya bego gitu jadi ngelamun gitu kan, kadang-kadang kita kekurangan gula mungkin ya adalah saat-saat seperti itu. Tapi ya yang saya bikin benar-benar senang mah waktu 3 bulan saya harus datang ke dokter, cek darah segala macam, ditimbang. Ya dokter ngomong gimana caranya kamu ya, saya kan ngasih waktu, misalnya kan setahun mungkin untuk dia. Nggak tahu lah dia pokoknya mikirnya akan secepat ini gitu. Tahunya udah segitu, pas ngeliat hasilnya dari zona merah berubah lah ke zona hijau, mulai bagus hasil darahnya segala macam, obat-obat mulai dikurangin. Wah kan mujizat ya gitu. Wah lumayan nih, akhirnya tambah semangat gitu jadinya. Ya udah saya jalanin lagi, akhirnya kan dari 75 itu yang ke 65 emang lebih berat. Oh oke. Karena badan udah terbiasa. Oh iya. Di situ mulai. Jadi ketika 75 ke 65 dengan pola yang sama ya udah agak susah nih turunnya, kita perlu dibantu berarti. Dibantu. Nah dokter waktu itu ngomong kamu ini tensi udah baik, udah membaik. Obat saya turunin. Obat pengencer darah yang biasanya 2 hari sekali saya jadi sehari 2 kali. Kembali sehari 2 kali jadi 2 hari sekali. Itu akhirnya kita jalanin. Dokter saya kan harus olahraga juga katanya. Iya kamu udah boleh olahraga tapi cuma boleh jalan. Oh jalan sama berenang. Jalan sama berenang. Jadi kayak fitness gitu nggak bisa dulu ya berarti? Belum boleh. Waktu itu masih olahraga ringan yang jalan kaki 1 jam, kalau nggak berenang 1 jam kata dia. Ya udah akhirnya saya jalani tiap hari berenang waktu itu. Berenang. Dari situ mulai turun lagi 72, 70. 3 bulan kemudian 65 bulan deh jadinya. Akhirnya kita ngobrol sama dokter, di 6 bulan kan cek darah lagi segala macam. Itu kaget dokternya juga gimana caranya ini. Ya udah akhirnya obat dikurangin lagi. Yang benar-benar bikin kaget mas sebenarnya pas 2022 awal ya. Itu obat terakhir yang saya makan itu obat tensi. Oh, padahal sebenarnya tadi yang tadinya awalnya seumur hidup divonis ya, harus makan obat tensi terus, sekarang malah dengan pola hidup yang sehat obat tensi bisa lepas ya sebetulnya ya. Iya, lepas. Udah kamu nggak perlu obat ini lagi karena yang ngelihat dia dari segala macamnya mungkin udah bagus kali ya, heart rate, tensinya udah stabil terus, obat udah turunin terus juga tapi nggak ada masalah gitu. Akhirnya ya udah kamu ini obat nggak usah makan lagi kata dia. Yang penting nanti 6 bulan kemudian kamu cek lagi, kalau nggak ada masalah ya udah lepas aja kata dia. Ya udah akhirnya saya dengan pola seperti itu ya kita lepas obat. Sampai sempat nanya saya ke dokternya, dokter bukannya obat tensi kan seumur hidup? Iya. Ya itu dia kata dia. Orang ya mikirnya seumur hidup ya karena pola hidupnya tetap sama ya, nggak ada yang berubah ya. Iya kata dia. Jadi intinya itu kebiasaannya orang tua yang diturunkan ke anaknya gitu. Bukan. Jadi kalau ada yang bilang penyakit turunan, sebetulnya yang diturunkan bukan penyakitnya ya, tapi yang diturunkan habitnya ya. Karena mungkin kebiasaan makan manis, kebiasaan makan karbo, kebiasaan makan banyak, itu kebiasaan itu yang diturunkan ke anak, akhirnya ya itu turun temurun, dan penyakitnya juga turun temurun ya. Ternyata kalau memang pola hidup kita sehat, ya ternyata rantai tadi ya hipertensinya aja bisa di-cut ya. Bisa yang tadinya dari umur 20 berarti ya tadi minum. Udah umur 20. Umur 20 udah minum obat tensi, ya ternyata 2 tahun setelahnya ya itu bisa lepas dari obat. Nah, aku sempat dengar juga yang masalah fatty liver tuh gimana tuh?
Oh, fatty liver itu ya waktu itu kan kadar lemak saya kan tinggal 13%, 10% kadang-kadang. Waktu itu kan kalau ngecek USG ada fatty liver. Oh, iya. Fatty liver itu lemak dalam organ. Nah, waktu itu gimana sih caranya kan kagok sehat gitu ya, Bro. Iya. Kita kan udah menjalani segala macam, udah bagus segala macamnya. Tapi kan ini masih ada ngeganjal nih. Nah, kenapa hati terbungkus lemak? Iya, jadi kan tadi makan udah sehat, olahraga udah, tapi ternyata lemak dalam perut tuh nggak hilang ya, mungkin bukan dalam perut, lemak dalam organ tuh nggak hilang berarti nggak ya? hilang ya. Jadi mungkin itu dosa-dosa yang numpuk kali ya, Bro. Ya, akhirnya kita cari-cari lagi berkas-berkas yang dulu pernah dibaca kan udah 2 tahun kemudian itu. Sama istri cari lagi gimana sih cara ngilangin ini. Ya akhirnya kita juga ngelihat oh ada solusi nih mungkin. Kita coba yuk bareng-bareng sama istri puasa. Oh, puasa. Jadi waktu itu puasa kita. Oke. Awalnya itu puasa 24 jam. Puasa 24 jam. Iya. Itu tuh puasa beneran nggak makan, nggak minum, atau minum masih boleh tapi nggak makan karbo atau gimana tuh? Pola puasanya tuh? Pola puasanya jadi cuman 0 kalori. 0 kalori. Jadi kita boleh minum kopi pahit paling, kopi hitam. Kopi pahit, kopi hitam tuh Ya. Americano tuh masih boleh berarti Masih boleh, udah gitu sama es teh tawar paling. Ya teh tawar gitu yang nggak pakai gula. Untuk yang bentuknya cairan, tapi yang untuk bentuknya padat makanan tuh nggak boleh sama sekali ya. Apapun itu nggak boleh ya. Ya, akhirnya kita jalani. Waktu itu 24 jam, udah gitu sempet udah berapa bulan udah terbiasa. Mulai ke 48, akhirnya ke 3 hari. 3 hari. Maksimal. Jadi 3 hari nggak makan. Jadi ntar 24 jam dulu nih. Ya. Udah 24 jam setelah buka makan sampai puasa lagi 24 jam berapa lama? Jadi seminggu sekali kan? Oh, seminggu sekali puasa 24 jam. Ya. Nah, terus loncat ke seminggu sekalinya 2 hari berarti. Iya. Sekarang seminggu sekalinya 3 hari. 3 hari, Jadi iya. dalam 1 minggu 3 hari puasa, 4 hari makan berarti. Iya, ya? betul. Tapi itu pun mungkin gini, jangan mentang-mentang puasa terus makannya jadi langsung banyak. Ternyata nggak ya, tetap aja makannya biasa tetap dijaga ya. Biasa. Tetap low carb, tapi ya ada pola puasanya karena memang puasa tuh yang kita tahu satu tadi ternyata bisa ngilangin fatty liver ya, lemak di dalam organ. Nah, yang kedua ternyata bisa naikin growth hormone juga ya itunya ya. Iya. Nah, sebelum puasa itu kan tadi di awal-awal kita diet dulu tuh. Nah, diet itu kan sebenarnya tantangan terberat bukan di diri kita tapi di lingkungan. Nah, gimana tuh ngadepin godaan dari teman-teman yang kita aja puasa, teman-teman pada makan itu gimana tuh gitu. Sebenarnya semuanya kita balik lagi ke diri sendiri ya, Bro ya. Yang paling jahat itu sebenarnya otak kita. Sebenarnya badan kita itu nggak perlu makanan sebanyak itu gitu. Karena cukup gitu kan istilahnya kita makan secukupnya aja gitu. Yang paling jahat kan otak. Ini kurang, ini enak, ini itu, ini. Belum yang itu, belum yang ini gitu kan. Jadi sebenarnya semuanya ya gimana caranya kita mengalahkan otak kita gitu. Ya. Nah, terus tadi kalau dari William sendiri tipsnya gimana tuh? Maksudnya biar nggak gampang kan memang tadi ya semua gimana mindset kita supaya nggak tergoda tuh gitu. Nah, maksudnya ada tipsnya nggak supaya kita nggak gampang tergoda juga tuh? Apakah teman-temannya udahlah nggak ngumpul dulu sampai kitanya kuat karena kan maksudnya kita aja baru diet masih gampang tergoda kalau nongkrong sama yang sering makan gorengan nanti jadi pengen lagi itu. Ya, awal-awal itu 3 bulan saya emang menghilang dari teman. Saya merumah aja, makan di rumah, masak di rumah, segala di rumah. Pokoknya udah mulai stabil, baru kita juga butuh teman, butuh sosialisasi segala macam. Itu juga sebenarnya kalau udah mulai stabil, udah mulai terbiasa dengan pola hidup seperti itu, ya udah nggak apa-apa. Kumpul sama teman, ngelihat ada makanan juga, kita udah nggak akan tergoda. Karena kan tadi setelah kan habit itu dibentuk setelah katanya setelah 40 hari. Sedangkan ini tadi hilangnya 3 bulan ya, 120 hari. Berarti kan habitnya udah kebentuk. Makanya ketika ada godaan lagi juga ya udah jadi habit, jadi nggak tergoda lagi. Mungkin itu juga salah satu tips. Ketika habitnya udah kebentuk dari teman-teman juga mau makan lagi udah nggak gampang tergoda karena habitnya udah jalan ya. Habit untuk si dietnya sendiri. Ya. Di awal-awal tadi ketika fase di mana kita mundur sedikit dari 100 ke 75 itu kan ngurangin karbo. Ya. Nah, berarti yang nggak boleh apa aja, yang boleh apa aja tuh versinya Ko William waktu itu? Waktu itu saya fokusnya ke lemak.
Fokusnya ke lemak. ke fat ya. Udah gitu sayuran masih oke. Karena bentuknya karbohidrat serat. Karbohidrat serat. Ya Oke. serat itu nggak bisa serap tubuh. Jadi yang nggak boleh tuh karbohidrat olahan ya, kayak beras. Beras tuh masuk karbohidrat olahan ya atau gimana? Olahan ya. Jadi waktu itu saya emang menghindari ya karbohidrat kayak tepung, nasi, jagung, kentang dan kawan-kawan lah. Umbi-umbian kayak seperti itu. Jadi kita lebih fokus ke kacang-kacangan, daging, sayuran. Kacang yang beneran, ya maksudnya sebutannya apa sih, makanan yang gak diproses ya, itu ya beneran Real food. Real food, nah itu sebutannya ya. real food Kita ya. lebih ke real food, itu beli daging, beli susu juga, susu almond gitu, seperti itulah. Jadi lebih ke real food. Ya. Nah itu juga kalau nggak salah sempat ceritanya awal mulanya terbentuk Zero itu kan sebetulnya dari keresahan kita mau gimana caranya kita bisa menikmati makanan enak tapi tetap sehat. Awalnya dari situ dulu ya. Iya. Nah itu boleh ceritain nggak gimana proses awalnya, bikin apa dulu, terus nemu apa, terus akhirnya berkembang jadi seperti sekarang kan varian menunya jadi banyak tuh. Awalnya itu sebenarnya waktu itu udah menjalani 2 tahun itu ya istilahnya pas kita jalan-jalan gitu ya di mall di mana segala macam kan itu bau roti kan kurang ajar. Iya benar. Ya kan karena dulu kan di meja makan kita kan pasti ada roti, ada apapun lah itu yang menggoda lah. Kadang-kadang ya ada kangen di situ. Ya, gua sampai mikir gimana caranya gua harus bikin ini buat gua diri sendiri, gua sendiri gitu. Jadi ya akhirnya di situ gua uli bahan apa sih yang bisa dipakai buat ini ya tanpa mengorbankan rasa tanpa mengorbankan karbohidrat yang berlebihan gitu kan. Akhirnya gue sama istri gue eksperimen segala macam ya gitulah, ada gagalnya berapa kali tapi ya udah ya, tahu kan bahannya apa, almond, coconut, walaupun gagal ya kita makan. Kita makan sampai akhirnya jadilah itu. Pas jadi itu kan akhirnya kata gue gitu di IG ya, temen gue komen, kenapa lu bisa makan kayak ginian, diajakin sama gue nggak mau. Kan gue bikin sendiri bro kata gue gitu ya. Akhirnya ya dari apa, dari kacang almond kata gue. Gue mau. Tadi situ mulai temen gue minta apa segala macam. Akhirnya kita bikinin. Akhirnya kan ya lumayan bro itu banyak kan, yang suka ya. Banyak yang suka ya. Karena sebenarnya gini, kalau ngelihat dari Zero-nya sendiri kan dia punya 2 tagline ya, no sugar, no flour. Jadi nggak pakai gula, nggak pakai tepung. Jadi karbonya nggak ada, gulanya juga nggak ada. Kemudian ya secara karbohidrat itu low carb banget. Jadi memang buat yang penderita diabetes juga itu jadi bisa dikonsum ya. Bisa. Jadi kalau bilang diabetes makanan yang nggak bisa makan enak, sebetulnya Zero ini salah satu solusi supaya teman-teman tetap bisa menikmati walaupun teman-teman kena diabetes. Jadi makan enak tapi tetap sehat. Nah, berarti kalau balik lagi ke cerita tadi, awalnya tuh berarti bikin untuk konsumsi sendiri ya berarti. Untuk konsumsi sendiri ya. Istilahnya kita lagi kangen brownies, kita bikin brownies. Lagi kangen roti, kita bikin roti. Kan terakhir kan udah ada permintaan. Kita pajang Tokopedia lumayan nih, ada yang pesen, nggak tahu dari mana. Ya kita juga istilahnya mulai seriusin lah kata aku ya ke istri. Akhirnya ya kalau seriusin di dunia ini kan sebenarnya kita harus yang pasti itu harus tes lab bro. Oh iya. Ya jadi kita juga kan jualan ke orang yang intinya ada penyakit atau apa gitu kan. Jadi kita memastikan lah untuk itu biar enak, sama-sama enak. Jadi kita produk sebelum kita keluarkan kita cek dulu di lab gitu. Kadar karbohidratnya berapa, kadar ininya berapa. Sebenarnya karbohidrat itu ada dari biasanya kecil banget tepinya, kecil banget gitu. Jadi dari yang awalnya konsum sendiri, ternyata banyak teman yang request, banyak yang suka, sampai akhirnya dijual aja gitu ya. Karena sebetulnya gini, yang menarik dari si brand Zero ini, dia itu kan sebetulnya solusi dari tadi orang-orang yang punya keterbatasan secara penyakit. Ada 2 sebetulnya, antara orang yang pengen lebih sehat dengan cara low carb, yang kedua ya memang yang punya diabetes tapi pengen makan enak. Itu kan sebetulnya udah jadi surga banget tuh. Gimana caranya yang selama ini nggak bisa makan brownies jadi bisa makan brownies ya. Gitu. Nah terus sekarang boleh ceritain nggak dari awal brand Zero itu
produknya apa dulu sampai sekarang variannya ada apa aja tuh? Gue inget nih pertama kali itu gue keluarin brownies. Brownies tuh justru awal sebelum Awal. aku kira pertamanya si roti tawar dulu enggak ya? Enggak, pertama kali bisa gue bikin itu brownies. Kan dulu gue nggak bisa sama sekali nggak pernah masuk dapur, bro. Oh iya. Nggak pernah gue dulu. Udah gitu akhirnya karena terdesak ya akhirnya mulailah mencoba pengen nih brownies. Akhirnya dia bikin brownies. Itu produk terawal. Yang kedua roti tawar ya. Roti tawar. Kan soalnya kan kita kan suka bikin butter peanut butter apa segala macam buat olesan sendiri. Ya udah, ada rotinya sekarang gitu. Oke. Udah gitu ada permintaan peanut butter ya kita keluarin gitu. Udah Iya. gitu. Yang ketiga itu mie noodle. Oke. Ya, karena kangen juga kan tiap hari gue makan mie dulu, bro. Oke, jadi buat yang pengen makan mie kan kadang-kadang kita buat yang dia suka rasa mie itu dijadiin kalau misalkan dalam seminggu kita punya satu hari cheating day itu biasanya dipakai makan mie. Nah kalau sekarang makan mie jadi gak cheating day lagi karena kan low carb ya, jadi Low tetap carb, sehat ya. walaupun teman-teman makan mie. Kita udah cek di itu, kaget saya pertama kita bikin mie, kita cek di lab kalorinya cuma 39 per 100 gram. 39 per 100. Kalau kita mie instan biasa di pasaran tuh Kurang lebih ya 390-an, ya mungkin 10 kali lipat tuh 10 ya. kali. Jadi teman-teman makan satu mie instan itu sama kayak makan 10 porsinya mie-nya zero. Wah itu gokil sih. Ya udah itu karbohidrat yang terdeteksinya cuma 2,5 gram. 2,5 karbohidratnya ya. Karbohidratnya ya. Jadi ya kita pikir dia kaget, wah ini bagus juga nih. Ya udah akhirnya kita launching mie juga gitu. Soalnya kan kadang-kadang kalau orang makan mie itu kan bukan kangen sama mie-nya. Oh iya, Kangen sama bumbunya biasa. iya. Jadi mereka beli kadang-kadang dibawa kemana, gitu. Dimasak, diolah lagi sama mereka gitu. Jadi bisa datang ke tempat ramen, mie-nya mah dikeluarin, diganti sama mie kita ya. Jadi biar tetap sehat. Dosanya hilang. Dosanya hilang. Gitu. Gitu. Nah, ini tuh Zero sendiri dia udah berapa lama? Kita itu mulai beroperasi itu Zero 2022. 2022. 2 tahun setelah saya mulai sembuh. Iya. Ya akhirnya kita bikinlah merek Zero. Ya. Jadi filosofinya juga bagus ya. Zero itu karena memang zero sugar sama zero flour ya. Flour makanya ya si nol tuh beneran dijadiin brand si Zero ini. Nah kemudian ternyata nggak cuman tadi brownies, kemudian jadi roti sampai ke selai-selainya juga bikin ya semuanya Ada, ya. ya. Itu dan ini tetap no sugar juga berarti. No sugar semua. Walaupun dia selai coklat tapi no sugar juga berarti. Juga kita bikin dari cocoa butter. Oh oke, cocoa butter. Nggak dari coklat kompon. Bikinnya benar-benar dari butternya langsung, gitu, cocoa butternya. Jadi benar-benar dari awal bikinnya. Jadi walaupun kita jadi gini, kan kita tahu kalau kita makan gula itu makan coklat kemudian makan roti coklat itu tuh si blood sugarnya spike ya langsung ya. Ya. Gitu. Berarti kalau makan ini dia nggak akan ada peningkatan. Tidak ada. Karena kan tadi sugarnya juga zero ya, jadi nggak akan ada blood spike itu ya. Karena erythritol itu kan pemanisnya kita pakai erythritol. Erythritol itu kan tidak bisa diserap tuh oleh tubuh. Tidak bisa diserap tubuh. Sifatnya sama dengan serat. Oke. Jadi rasa kangen akan manisnya dapat, tapi nggak menyebabkan blood spike tadi ya, gara-gara ya kan kadang-kadang sebenarnya semua yang kita makan apa enaknya itu setelah lewat kerongkongan hilang. Gitu. Iya. Jadi ya kita juga rasa kangen terhadap gulanya tetap dapat, tapi ya efek samping dari gulanya nggak dapat sebetulnya ya kalau kita konsumsi Zero ini ya. Pas fase awal nih, ini buat teman-teman juga yang mungkin mau diet low carb gitu. Tantangannya sebenarnya apa sih fase-fase awal yang paling beratnya tuh di apa sih biasanya sih ini? Paling awal, sebenarnya paling awal itu untuk memulai diet ini ya melawan diri sendiri, kayak melawan keinginan sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin sibukin diri. Oh oke. Ya, jadi kita udah tahu nih apa pantangan kita, kita mulai mencari kegiatan baru. Anggapan mulailah berenang sejam sekali setiap hari, tambahin jadwal di situ.
mulai beraktivitas, mulai apa segala macam gitu. Jadi pas kita diam itu biasanya mulai si otak ngambil alih. Ya, iya. Aduh, ada makanan apa nih ya gitu kan ya. Gitu. Iya. Padahal kan sebenarnya ya udah itu mah kita belum perlu badan kita sebenarnya. Ya kita pergi aja, kita jalan kemana juga lupa. Kalau udah lupa mah badan nggak perlu. Nah, Iya. terus tadi yang fase puasa ini menarik nih. Puasa 24 jam itu gimana caranya ngejaga supaya kita kan sebenarnya nggak dehidrasi nggak mungkin karena kan cairan tetap masuk ya. Ya. Cuman kan biasa tuh ngadepin lapar matanya. Iya, usahakan nggak diem karena puasa itu kan sebenarnya kan awal-awal kita udah menjalani keto, udah menjalani low carb ini kan. Jadi kan udah terbiasa, mulai terbiasa dengan perilaku otak yang istilahnya suka itulah mengambil alih gitu kan. Nah itu kan ada saat-saat ya kita lagi diem, otak mulai mikir, aduh lapar ya gitu ya. Apa ya cepet-cepet pergi padahal nggak perlu gitu sebenarnya. Cari kesibukan biar nggak tergoda nyari makanan ya ininya ya. Ya jadi lebih teralihkan lah. Nah terakhir setelah dari 100 kilo ke 75 setelah menjalani proses zero habit diet ini sebetulnya yang dirasain tuh apa aja sih? Ya, mungkin buat teman-teman juga kan kita perlu dimotivasi. Oke, setelah badannya apa sih benefit yang kita dapat ketika badan kita udah masuk ke berat ideal dari yang 100 kilo ke 65 sekarang berarti berapa? 65 ya. 65 ya. Udah apa yang saya rasakan yang pertama ya istilahnya kalau lihat kaca senang. Lihat kaca senang udah gitu. Yang kedua ya lebih nggak cepet capek. Ya, jadi intinya mah kita melakukan apapun juga lebih senang, lebih happy, lebih apa, seger aja terus gitu bro. Jadi dulu kan saya butuh tidur siang atau apa segala macam. Sekarang nggak ada ngantuk, nggak ada apa. Oh jadi lebih nggak ngantuk ya? Lebih nggak ngantuk, lebih istilahnya tenaga lebih stagnan. Nggak. Jadi kalau dulu kan kalau ceritanya lari, awal cepet. Udah gitu ke lamanya kan semakin lama. Kalau ini stagnan, segitu terus sampai akhir gitu. Jadi lebih stabil. Karena kan sebetulnya gini, kita tuh sering ngantuk di siang hari karena mungkin ya kan kalau kita pola makannya makan siang nggak makan nasi ya nggak makan. Nah ternyata pola karbo makan nasi itu yang bikin tadi nasi itu bikin ngantuk ternyata ya yang itu ya. Ya katanya ya, untuk itu kan mungkin kadar insulinnya naik. Jadi ya. Mungkin ke badan kita juga. Kalau saya rasakan sih untuk karena saya low carb jadinya saya nggak melewati fase itu. Oke. Nggak merasakan fase naik turun insulin. Nah, kalau dari pengalaman Ko William sendiri, ini tuh badan kita tuh perlu berapa lama sampai akhirnya dia bisa adaptasi enak? Ya mungkin bisa jadi habit. Dia butuh berapa lama sih sebenarnya sampai badannya enak? Sebenarnya 3 hari cukup. 3 hari. 3 hari cukup. Badan udah mulai terbiasa dengan pola ini dan berat badan biasanya udah turun. Oke. Udah turun 3 kilo, 2 kiloan udah turun ya. Anggapan seminggu itu bisa 5 kilo biasanya. 5 kilo seminggu dengan cara tadi apa aja nih? Stop karbo, low carb sorry. Jadi nggak di stop ya teman-teman, low carb. Kemudian yang kedua tetap olahraga berarti olahraganya tipsnya? Olahraga standar aja sejam sehari gitu mungkin. Dan olahraganya jalan kaki juga cukup ya berarti. Apakah harus olahraganya tipe yang olahraga tiap hari ke gym gitu atau jalan juga cukup, itu juga cukup gitu? Sebenarnya olahraga seperti biasa aja. Yang penting pola makannya. Oke. Jadi udah biasa lari ya lari lah, udah biasa sepeda ya sepeda, udah biasa nge-gym ya nge-gym, nggak ada masalah sih. Gitu. Cuman dengan pola makan di stop itu, dengan stop karbohidrat itu otomatis ya mungkin 5 kilo udah di tangan ya. Oke, seminggu ya? Seminggu ya. Wah ini. Soalnya badan kaget. Biasanya orang udah achievement nih, anggapan waktu 2 bulan ini turun 10 kilo. Banyaknya gue cheating day. Nah itu yang jadi sumber masalah. Cheating day-nya itu. Cheating day kebablasan. besok cheating. Ibarat lepas narkoba, masuk lagi. Double. Iya. Untuk sampai ke dosis itu perlu double ya memang itu. Iya, jadi mungkin banyaknya di situ. Makanya jadi lebih banyak ya. Udahlah, gue mau berhenti aja. Udahlah, apalah. Jadi mulai kasih makan lagi ke si otak. Gitu. Iya sih benar. Jadi tadi teman-teman tipsnya
karena dari 100 kilo ke 75 itu beneran nggak olahraga, hanya ngatur pola makan aja, ternyata bisa turun dari 100 ke 75. Nah kalau teman-teman ternyata dibarengi olahraga, harusnya prosesnya lebih cepat lagi ya. Lebih cepat. Dan olahraganya pun nggak usah yang berat-berat, teman-teman ngikutin habitnya teman-teman yang dia kalau memang terbiasa tadi sepedahan ya sepedahan, biasa fitness ya fitness. Tapi kalau misalnya teman-teman kan ada beberapa orang yang memang dia tidak terbiasa olahraga, mulailah dari yang gampang dulu, jalan kaki. Jalan kaki Aja, takutnya kan nggak mulai-mulai saya mah nggak ada, maksudnya tempat fitnessnya jauh, mau sepeda nggak punya sepeda. Nah kan kalau jalan kaki masih nggak bisa gitu. Jadi start dari yang gampang dulu supaya, karena yang kita bangun habitnya dulu ya. Habitnya, sama yang penting itu komitmennya dulu. Oh komitmen, betul. Komitmennya dulu. Kalau mau lakukan ini ya lakukan sepenuh hati. Iya. Nah, kalau emang cocok, pastikan. Kalau emang udah cocok, ya udah jadikan seumur hidup. Oke. Jangan ada cheat day lah, apalah gitu. Jadi benar-benar ya, istilahnya nyari apa lagi sih gitu kan. Iya. Oke, terakhir closing statement. Tips dari Ko William untuk teman-teman yang mau diet ala Ko William, kira-kira gimana nih? Maksudnya tipsnya supaya mereka bisa hidup lebih sehat sama ya bisa konsisten, karena itu kan yang berat sebenarnya. Closing statement. Ya, jadi menurut saya untuk melakukan ini semua ya kita hanya perlu pertama-tama itu komitmen dulu sama diri sendiri, yakin dengan melakukan ini. Kalau udah komitmen ya kita tinggal menjalankan no cheat day, yang terakhir olahraga teratur dan tidur yang teratur. Ya. Jadi tidur juga penting ya sebetulnya. Penting banget buat pemulihan gitu. Itu aja sih. Oke deh. Oke, sekian podcast hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa share, save, sama like dan juga komen. Gitu. Nanti sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Thank you Pak. Thank you.